Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Oke, di video kali ini aku akan berbagi tips atau cara bagaimana sih cara kita bisa menemukan ide untuk karya ilmiah. Jadi cara-cara ini nanti bisa teman-teman implementasikan untuk mencari ide skripsi, KTI, paper, esai, dan lain sebagainya. Aku harap dengan tips-tips yang aku berikan nanti teman-teman bisa dengan mudah nih segera mendapatkan ide apa yang ingin teman-teman lakukan, inovasikan atau wujudkan dalam sebuah karya ilmiah. Tanpa tunggu lebih lama lagi, mari kita lihat tipsnya. Sebelum kita membahas lebih jauh nih tentang bagaimana cara menemukan ide, nanti juga akan aku kasih sama contohnya. Jadi akan aku implementasikan langsung ya gimana caranya. Nah, kita harus mengenal dulu nih bentuk-bentuk ide. Dari berbagai sumber yang aku rangkum, aku menyimpulkan terdapat 3 bentuk ide. Yang pertama adalah ide orisinil, di mana ide itu berasal dari pemikiran kita sendiri, tidak dipengaruhi sama pihak lain dan belum pernah diimplementasikan ataupun diusulkan. Yang kedua adalah amati, tiru, dan juga modifikasi atau ATM. Nah, ide ini itu intinya berasal dari pemikiran orang lain, namun kita adopsi, kita adaptasi, kita kembangkan supaya lebih efisien, lebih bermanfaat, lebih efektif, dan juga lain sebagainya. Nah, ide yang ketiga ini adalah ide gabungan, di mana ide ini berasal dari pemikiran berbagai macam orang yang disatukan untuk menciptakan suatu bentuk inovasi yang lebih dapat berkembang atau dimanfaatkan. Nah, dari bentuk-bentuk dasar ini teman-teman tahu ya ide-ide seperti apa yang mau teman-teman kembangkan, ide seperti apa yang mau teman-teman implementasikan sehingga nanti arahnya bisa lebih jelas. Seperti itu. Cara yang pertama adalah kita harus memahami dulu bagaimana konsep karya ilmiah yang akan kita buat. Tentunya setiap karya ilmiah memiliki konsep yang berbeda-beda ya, entah itu skripsi, KTI, paper, esai, ataupun lain sebagainya. Nah, misalkan aku kasih contoh adalah aku akan bikin skripsi nih. Nah, skripsi itu modelnya seperti apa? Oh, skripsi itu ternyata suatu bentuk penelitian, di mana penelitian ini bisa penelitian terbarukan atau penelitian yang dikembangkan. Jadi aku harus memegang dasar dulu dari jenis karya ilmiah yang akan aku kembangkan atau akan aku buat nantinya. Seperti itu. Yang kedua, caranya adalah dengan mencari topik yang menarik. Nah, pertanyaannya, topik yang menarik itu seperti apa sih, Kak? Banyak sekali hal-hal yang bisa kita angkat untuk menjadi topik yang menarik. Nah, aku di sini akan kasih 5 contoh topik yang menarik. Yang pertama adalah berasal dari program pemerintah. Misalkan pemerintah ini memiliki program untuk penurunan angka obesitas seperti itu. Yang kedua adalah sosial budaya. Misalkan ada fenomena pulung gantung atau fenomena pernikahan dini di suatu masyarakat atau adat tertentu seperti itu. Nah, yang ketiga ini adalah kebijakan dunia, misalkan seperti saat ini COVID-19. Nah, di pandemi COVID-19 ini kan dunia semua berusaha untuk menghentikan penyebaran virusnya. Jadi organisasi kesehatan dunia pun WHO juga berupaya untuk memberikan langkah-langkah yang optimal seperti itu. Yang keempat adalah fenomena alam, misalkan sekarang itu kan di Indonesia terutama banyak daerah rawan bencana ya. Bagaimana kita bisa menciptakan struktur bangunan di daerah rawan-rawan bencana seperti itu. Dan yang kelima ini adalah tren teknologi. Jadi tren teknologi ini bisa seperti misalkan penciptaan bahan bakar yang ramah lingkungan atau sekarang smart home atau aplikasi-aplikasi seperti itu. Nah, untuk aku sendiri kasih contohnya itu adalah dari skripsiku sendiri ya. Tadi kan aku pengen bikin skripsi ini. Nah, skripsiku itu ternyata aku lihat di program pemerintah. Program pemerintah ini di Indonesia itu ada yang namanya pencegahan anemia terutama pada remaja dan juga ibu hamil. Jadi aku tertarik nih kayak, oh anemia itu apa sih? Kenapa harus dicegah? Kok kenapa utamanya pada remaja dan juga ibu hamil? Jadi aku udah dapat satu topik tertentu seperti itu. Nah, yang ketiga, setelah kita tadi mendapatkan topik yang menarik,
yang langkah selanjutnya adalah menangkap fenomena. Jadi kita bisa melihat apa yang terjadi di sekitar kita, apa yang paling dibutuhkan, dan bandingkan dengan program-program sebelumnya udah ada. Misalkan aku tadi mau buat skripsi. Nah, topiknya adalah pencegahan anemia pada remaja, putri, dan juga ibu hamil gitu. Aku lihat di sekitarku, apakah banyak teman-temanku yang terkena anemia. Contohnya adalah aku adalah orang yang rutin mengkonsumsi tablet tambah darah ketika menstruasi dan ketika tidak gitu ya. Aku tanyakan ke temanku, apakah dia juga melakukan hal yang sama terhadap aku. Ternyata tidak. Mereka juga menyampaikan berbagai macam keluhan yang dimana keluhan itu menandakan anemia. Oh oke, aku dapat satu data, berarti apa yang aku lakukan tidak dilakukan oleh temanku, padahal kita sama-sama orang kesehatan yang tahu bahwa salah satu pencegahan anemia adalah dengan mengkonsumsi tablet tambah darah seperti itu. Nah, berarti yang dibutuhkan itu apa? Oh, ternyata yang dibutuhkan adalah peningkatan pengetahuan, peningkatan kesadaran tentang tanda bahaya dan juga pola pemenuhan nutrisi dari orang-orang atau remaja putri yang terkena anemia seperti itu. Selanjutnya adalah aku bandingkan sama program pemerintah. Apakah program pemerintah ini udah ada sebelumnya? Oh, ternyata ada, yaitu pembagian tablet tambah darah. Tetapi dalam implementasinya ini kurang berhasil karena terdampak pandemi, karena regulasinya yang terganggu, karena kesadaran dari pihak remaja putrinya sendiri untuk mendapatkan tablet tambah darah ini dan juga mengkonsumsinya itu tidak teratur dan lain sebagainya. Nah, jadi aku sudah lengkap nih menangkap fenomena yang ada di sekitarku. Oke, berarti ideku ini bisa aku kembangkan untuk menjadi inovasi ataupun untuk menjadi penelitian yang terbarukan. Langkah yang keempat adalah mencari data pendukung. Tadi kan kita sudah merumuskan ya tentang topik apa, terus fenomena seperti apa yang kita angkat. Nah, yang gak kalah penting adalah mencari data pendukung. Kita cari data-data tentang urgensi masalah yang kita temukan tadi. Seperti aku anemia tadi, urgensinya itu apa sih? Kenapa penting sekali untuk dicegah? Oh, ternyata ketika remaja putri terkena anemia, nantinya akan beresiko mengalami KEK, akan beresiko mengalami perdarahan pada saat persalinan dan juga lain-lain. Terus ketika aku lihat data di Riskesdas, oh ternyata angka anemia pada remaja putri itu masih tinggi sekali di Indonesia dan cenderung meningkat karena pola makan yang salah dan lain-lain. Nah, setelah data-data urgensi tadi kita temukan tentang pentingnya masalah kita tadi, selanjutnya adalah data-data yang mendukung inovasi yang kita implementasikan. Tadi kan aku bilang bahwa oh yang kurang itu apa? Ternyata tingkat pengetahuannya, pengaturan pola makannya. Kita lihat dari penelitian-penelitian sebelumnya. Oh ternyata bener loh, remaja sekarang itu kebanyakan ketika sesudah makan itu cenderung untuk mengkonsumsi kopi, mengkonsumsi teh gitu. Padahal di kopi sama teh ini ada zat yang menghambat penyerapan zat besi sehingga menyebabkan anemia seperti itu. Nah, dari data yang aku temukan ini ternyata oh masalahku ini kompleks sekali dan bisa sekali aku rumuskan inovasi untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan cara apa? Dengan cara tadi, yaitu peningkatan pengetahuan dan pengaturan pola makan, misalkan seperti itu. Langkah yang terakhir atau yang kelima adalah merumuskan ide. Jadi kita catat semua poin-poin yang kita temukan di langkah-langkah sebelumnya tadi. Setelah kita punya data nih, kita bisa mendiskusikan dengan orang-orang yang lebih ahli. Misalkan kalau skripsi ya dengan dosen pembimbing, atau misalkan karya tulis ilmiah dalam hal lomba bisa dengan teman satu kelompok, atau dengan kakak tingkat, atau dengan mentor. Terus lain-lain seperti itu ya. Nah, setelah kita berdiskusi itu kan kita akan mendapat banyak sudut pandang ya. Ternyata bisa ditambah ini, yang ini informasinya kurang ataupun lain sebagainya. Nah, setelah proses diskusi yang panjang ini, kita selanjutnya adalah menetapkan ide apa atau seperti apa yang akan kita usulkan dalam bentuk judul. Jadi kita bisa membuat judul sementara dulu. Oh oke, jadi setelah kita mendapatkan data-data tentang anemia tadi, aku ternyata merumuskan nih judul dari skripsiku adalah
analisis faktor yang berhubungan dengan pencegahan anemia pada remaja putri, seperti itu misalkan. Karena banyak sekali faktor-faktor yang berhubungan tentang anemia. Jadi langkah-langkah tadi itu yang membuat kita merumuskan satu ide atau satu judul yang akan kita terapkan dalam langkah-langkah kepenulisan di karya ilmiah. Seperti itu. Itu tadi beberapa tips yang bisa aku bagikan kepada teman-teman tentang bagaimana cara kita menemukan ide untuk karya ilmiah. Jadi buat teman-teman yang sekarang masih bingung, masih mencari-cari ide seperti apa sih yang bisa disetujui atau ide seperti apa sih yang menarik, teman-teman bisa mulai dengan melakukan langkah-langkah yang aku bagikan tadi ya. Semoga informasi yang aku bagikan bermanfaat, dan apabila teman-teman punya masukan ataupun ide pembuatan video yang ingin aku bagikan ke teman-teman, bisa tulis di kolom komentar ya. Semoga teman-teman sehat selalu dan terima kasih sudah menyaksikan videoku. Dadah semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.